Ya, bagi yang melihat mushaf silahkan dibuka aja Qurannya. Jadi kita bahas ya di surah Al-Insyiqaq dan juga Zalzalah ya. Di mana sudah dijelaskan dan juga mengulang-ulang ya, karena ini sudah berapa lamanya di belum tuntas ya penjelasan ini, tertunda ya. Nah, sudah dibuka. Al-Insyiqaq surat 84. Jadi ini isinya peringatan akan datangnya hari kiamat ya. Khususnya ayat 1 sampai 5 ya. Idza sama usyaqqat, bisa baca aja ya, dan seterusnya gitu ya. Sehingga bumi dan susunan bintang yang biasanya kita lihat menjadi kacau balau, bahkan tidak akan ada lagi ya hancurnya langit tersebut ya. Sudah jelas kenapa. Wa adinatul rabbiha wa huqqat wa idza ardu muddat wa laqatna fiha wa takhallat, dan terusnya gitu ya. Jadi dia itu tunduk ya li rabbiha gitu ya, tunduk kepada Allah, karena segalanya terjadi atas perintah dan kehendak Allah yang mengaturnya. Dan patutlah dia begitu, sebab Allah yang menciptakannya sejak semula dan Allah yang Maha Kuasa merobohkannya. Nah, itu di antara penjelasan Al-Azhar juga. Nah, itu tentang ayat-ayat permulaan surah Al-Insyiqaq ya. Apabila langit yang dewasa ini terlihat sedemikian kokoh, terbelah karena rapuh dan sangat patuh kepada Rabb-nya, sehingga menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala pada saatnya nanti gitu ya. Membelah dan memporak-porandakannya, dan memang sudah semestinya langit itu patuh. Dan apabila bumi dibentangkan, yakni maksudnya diratakan dari bumi itu semuanya, gunung-gunung, tebing-tebing juga rata gitu ya, sehingga ia bagaikan sangat luas, dan bumi itu pun mencampakkan serta memuntahkan apa saja yang ada di dalam perutnya. Nah, ini sambung ke Al-Zalzalah ya, ada munasabahnya. Dan bersungguh menjadikan dirinya kosong dari segala hal yang selama ini terpendam di perutnya gitu ya. Ya, istilahnya yang memberatkannya gitu ya. Gitu. Karena saat itu bagaimana posisi manusia yang tidak sepadan dengan bumi yang taat, dan mereka harus dikeluarkan ya. Karena apa? Ya, manusia pada saat itu ya tidak taat ya, kafir itu ya.
di akhir saat mau menjelang kehancuran dunia itu ya. Jadi ngahurinan itulah bahasanya gitu ya, memberatkan lah gitu, memberatkan si manusia teh, keluarga lah gitu gitu ya. Gitu. Nah itu ya, jadi posisi kita ini harusnya orang-orang yang mukmin, tapi kita harus paham juga kita itu dalam, misalnya dalam lembaga gitu ya, atau dalam posisi kita sebagai masyarakat, apakah posisi ngeherinan atau posisi orang yang bermanfaat. Nah itu juga ya, karena orang yang memberatkan itu ya sedianya harus dipulangkan lah gitu ya bahasanya. Jadi saat itu bumi mengeluarkan isi perutnya, dan semua itu adalah karena ia patuh kepada Rabb-nya. Dan memang sudah semestinya bumi itu patuh. Terbelahnya langit dalam ayat ini juga serupa dengan makna al-infitor ya. Sama ya itu. Bedanya di surat ini ditampilkan kepatuhan langit dan bumi gitu ya. Di situ enggak ya, di al-infitor enggak ya. Di sini dijelaskan bagaimana langit dan bumi itu patuh dalam menerima ketetapan Allah untuk menyudahi peranannya di amal dunia ini. Hancur ya gitu. Insyaallah. Nah, sekarang azazalah. Hubungannya apa? Ya ini salah satu surah yang ayat-ayatnya turun setelah orang-orang kafir. Ya setelah apa? Kafirun ya. Banyak bertanya tentang kapan datangnya hari kiamat. Zulzilat atau diantaranya juga kata zilzalaha. Nah itu berasal dari kata zalzala, artinya apa? Gempa ya, guncangan ya. Yang dahsyat. Ayat 1 sampai 3 ya, pada apalah ya. Nah, ini menggambarkan keadaan hari kiamat. Tentang terjadinya goncangan dahsyat, gempa besar, air meluap, gunung meletus, kemudian menimbulkan keheranan, pertanyaan, dan ketakutan yang luar biasa. Terutama bagi orang-orang yang tidak percaya akan hari kiamat. Nah ini gitu ya. Sehingga mereka sangat terkaget-kaget ya dalam posisi ini gitu ya. Orang yang nggak percaya itu ya, langsung gitu ya Allah tenangkan gitu ya melalui kiamat itu. Nah surah ini merupakan salah satu surah yang madaniyah. Madaniyah, ya, Azazala itu madaniyah. Karena kan menjelaskan tentang apa? Ya tentang akidah diantaranya, dan juga di ayat-ayat tentang apa itu? Tentang timbangan, ya. Walaupun amal, sekolah dan roh ya, nah itu ya akan melihatnya gitu ya. Memang gayanya itu surat makiyah gitu ya, pendek-pendek gitu ya, kayak surat makiyah aja, padahal surat madaniyah gitu. Isinya juga kengerian dan kedahsyatan hari kiamat, tentang goncangan hebat yang menghancurkan gunung-gunung yang kokoh, dan bumi memuntahkan apa-apa yang dikandungnya, baik emas juga, emas maupun perak itu ya gitu, yang tersimpan, bahkan mayat-mayat yang terkubur itu ya. Insyaallah ya, ini jelasan yang luar biasa seputar kiamat. Nanti kita akan menunjukkan lagi ya di surah Al-Qari'ah ya. Catat aja ya yang halamannya gitu ya. Itu saja dahulu ya dari penjelasan
hari ini. Walafikum walafiminkum rabbana atina minal rahmah. Sudah aku lakukan hadza wa astaghfirullah li wa